Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Danucarita dari tim 8 kelas 1 SD 5. Tim kami mendapatkan jatah bentuk kerucut terpancung yang memiliki bentuk seperti ini atau seperti ember yang terbalik. Nah, untuk membuktikan persamaan volumenya, kita akan menggunakan integral lipat. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengintegralan, kita akan menentukan batas-batas integral dari masing-masing variabel yang kita gunakan. Untuk kali ini kami menggunakan variabel r, theta, z atau menggunakan sistem koordinat tabung. Nah, selanjutnya untuk arah dari masing-masing variabel itu sendiri, yaitu z pada arah vertikal, kemudian r pada arah horizontal, dan theta pada arah perputaran r-nya. Kemudian kita akan menentukan batas-batas dari masing-masing variabel r, theta, dan z. Pertama adalah variabel theta. Karena ini bentuknya berbentuk lingkaran pada bagian dasar, maka perputaran r-nya sepanjang 360 derajat. Berarti dari 0 sampai 2 pi perputaran theta. Kemudian pada variabel z diketahui bahwa perjalanan sepanjang 0 sampai h, sampai atas atau h. Kemudian batas z-nya adalah 0 sampai h. Dan pada variabel r adalah dari titik mula-mula 0 sampai dengan sisi miring L. Karena ini berupa sebuah sisi miring, maka bukan sebuah konstanta namun sebuah persamaan garis, yaitu R dalam fungsi Z dan A dan B dan H. Untuk mendapatkan persamaan garis ini, kita menggunakan rumus persamaan garis dari dua titik yang dilalui. Seperti ini, y-1 per y2-y1 sama dengan x-x1 per x2-x1. Karena dalam variabel z dan r, kita ganti variabel z menjadi z dan variabel x menjadi r. Nah, titik yang dilewati adalah a, h, b, 0, ah dan b0. Kita tinggal masukkan saja. Ini nolnya adalah sebagai Z1, kemudian B adalah sebagai R1, dan H sebagai Z2, dan A adalah sebagai R2. Dan begitu ketika dimasukkan menjadi Z min 0, H min per H min 0, R min B per A min B. Kita kurangkan dengan 0, maka jadi Z per H sama dengan R min B per A min B. Dan operasi matematika akan didapatkan hasil akhir adalah R sama dengan Z A min ZB tambah HB dibagi dengan H. Setelah mendapatkan persamaan ini, tinggal dimasukkan ke batas seperti itu. Maka kita sudah mendapatkan batas-batas dari variabel theta, variabel z, dan variabel r. Apabila sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah menentukan Jacobian dari sistem koordinat tabung. Seperti itu. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Mutiara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nursaliafiana dari kelas 1 SD 5 dari tim 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan Jacobian untuk transformasi koordinat kartesius x, y, z ke koordinat tabung r, theta, z. Nah, untuk notasi Jacobiannya sendiri yaitu J koordinat kartesius x, y, z per koordinat yang kita tinjau yaitu koordinat r, theta, z. Cara mengerjakannya yaitu turunan dari masing-masing koordinat, elemen koordinat itu r,
Z sama dengan do X per do R, kemudian do X per do theta, do X per do Z. Untuk Y dan Z kita perlakukan sama seperti X, yaitu do Y per do R, do Y per do theta, do Y per do Z, do Z per do R, do Z per do theta, dan do Z per do Z. Kemudian dicari determinannya. Nah, dan sebelumnya kita sudah pelajari bahwa terdapat hubungan secara geometrik, terdapat hubungan antara koordinat kartesius x, y, z dan koordinat tabung r, theta, z, yaitu x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, dan z sama dengan z. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Jadi semua x ini kita substitusikan menjadi r cos theta, semua y disubstitusikan menjadi r sin theta, dan z disubstitusikan ke z. Maka hasilnya yaitu x diturunkan terhadap r berarti tinggal cos theta, x diturunkan terhadap theta berarti turunan dari cos yaitu min sin theta dan r. Kemudian x diturunkan terhadap z, karena x ini bukan merupakan fungsi yang mengandung z berarti turunannya yaitu 0. Kemudian yang bawahnya y diturunkan terhadap r berarti tinggal sin theta, y diturunkan terhadap theta berarti turunan dari sin yaitu cos theta dan r-nya. Kemudian y diturunkan terhadap z sama dengan 0. Z diturunkan terhadap r, karena ini fungsi z tidak mengandung r berarti 0. Z diturunkan terhadap theta juga 0. Z diturunkan terhadap z hasilnya sama dengan 1. Kemudian dicari determinannya. Nah, di sini bisa dengan cara ekspansi kofaktor baris ke-3 untuk memudahkan perhitungan. Yaitu 0 kali ini, determinan ini, hasilnya tetap 0. Ini dikali determinannya ini juga 0. Kemudian 1 dikali determinannya ini, berarti cos theta min r sin theta r cos theta. Dapat diselesaikan dengan metode Sarus, yaitu cos theta dikali r cos theta, hasilnya yaitu r cos kuadrat theta, kemudian dikurangi min r sin theta dikali sin theta, hasilnya plus r sin kuadrat theta. Karena sama-sama mengandung r, kita faktorkan r dalam kurung cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Menurut identitas geometri berarti r dikali 1. Ini adalah 1. Maka hasil dari Jacobian untuk transformasi koordinat kartesius ke koordinat tabung yaitu r. Nah, untuk Jacobiannya sendiri untuk apa sih? Jacobian sendiri bisa kita gunakan untuk mencari elemen volume. Nah, misalnya untuk kaitannya membuktikan soal yang kita dapat, yaitu dengan cara dv. dv ini adalah elemen volume dari koordinat yang akan kita tinjau, yaitu koordinat tabung. dv sama dengan Jacobian dr d theta dz. Ini adalah koordinat tabung. Sama dengan Jacobiannya sudah ketemu r, dr d theta dz. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menyelesaikan pembuktian mencari volume frustum kerucut. Secara singkatnya dalam integral lipat 3 yaitu integral lipat 3 dv sama dengan r dr d theta dz. Untuk pembuktian frustum kerucut akan dijelaskan oleh teman saya.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bevinatul Umami dari tim 8 kelas 1 ST5. Saya akan menjelaskan perhitungan volume frustum korocet dengan menggunakan integral lipat 3. Di sini saya akan menggunakan integral lipat 3 koordinat tabung. Seperti yang diketahui sebelumnya, batas-batasnya yaitu theta, batasnya adalah 0 dan 2pi, z yaitu 0 dan h, lalu r adalah 0 dan az min bz plus bh per h. Melihat dari batas-batasnya, saya akan menggunakan integral lipat 3 dengan urutan dr, dz, dθ, yaitu v sama dengan integral dari 0, 2pi, 0, h, 0, az, min bz plus bh per h dari r, dr, dz, dθ. Yaitu yang pertama berarti kita integralkan r terhadap r ini, dapatkan r kuadrat per 2 dengan batasnya r sama dengan az min bz plus bh per h, dan batas bawahnya r sama dengan 0 dz dθ. Ini kemudian seperduanya kita tarik di depan, setengah 0, 2pi, 0. H, kita masukkan batasnya ke dalam sini, yaitu az min bz plus bh per h kuadrat. Karena batas bawahnya 0, jadi tidak perlu ditulis, dz dθ. Itu sama dengan 0, 2pi, 0. H ini seper h kuadrat, kita keluarkan seper h kuadrat, a kuadrat z kuadrat plus b kuadrat z kuadrat plus b kuadrat h kuadrat min 2abz kuadrat ditambah 2abhz dikurangi 2b kuadrat hz dz dθ. Kemudian ini kita integralkan terhadap z, dapatkan setengah 0, 2pi seper h kuadrat. Ini diintegralkan terhadap z, didapatkan a kuadrat z pangkat 3 per 3 ditambah b kuadrat z pangkat 3 per 3 ditambah b kuadrat h kuadrat z. Kemudian kita lanjutkan di sini, dikurangi 2abz pangkat 3 per 3 ditambah abhz kuadrat dikurangi b kuadrat hz kuadrat dengan batas atasnya yaitu z sama dengan h, batas bawahnya z sama dengan 0 dθ. Yaitu sama dengan, ini kita masukkan hanya pada z, ini setengahnya kita tulis lagi 0, 2pi 1 per h kuadrat, kita masukkan hanya dapatkan a kuadrat h pangkat 3 per 3 ditambah b kuadrat h pangkat 3 per 3 ditambah b kuadrat h pangkat 3 dikurangi 2ab h pangkat 3 per 3 ditambah a b h pangkat 3 dikurangi b kuadrat h pangkat 3 dθ. Kemudian sama dengan setengah, ini kita bagi dengan h kuadrat, terus lagi 0, 2 theta, 2pi maaf, a kuadrat h per 3 ditambah b kuadrat h per 3 ditambah b kuadrat h dikurangi 2abh per 3 ditambah abh dikurangi b kuadrat h, ini d theta, yaitu sama dengan setengah 0, 2pi, ini kita tulis lagi a kuadrat h per 3 ditambah b kuadrat h per 3, ini dan ini habis, terus dikurangi
Ini min 2ABH per 3 ditambah ABH, dapatkan ABH per 3 d theta. Kemudian ini H per 3 nya dikeluarkan, itu sama dengan H per 6. Lalu ini diintegralkan terhadap theta, didapatkan A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat min theta dengan batas atas theta sama dengan 2pi dan theta sama dengan 0, yaitu didapatkan H per 6 A kuadrat plus AB plus B kuadrat, ini disubstitusikan 2pi karena ini 0 jadi nggak perlu ditulis. Lalu ini didapatkan 1 per 3 theta H, maaf ini 1 per 3 pi H A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Jadi volume frustum kejut dengan ini, bangun seperti ini adalah V sama dengan 1/3 pi H dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.